Anda masih menyaksikan Squawk dan kami masih terhubung dengan Department Head Wealth Management Division Bank Rakyat Indonesia, Ibu Irma Yanti. Bu Irma, kita lanjutkan kembali dialog kita di pagi hari ini ketika kita melihat untuk pengusaha, apakah setiap jenis usaha sebaiknya memiliki proteksi, Bu? Nah, kalau tadi kita membahas mengenai asuransi jiwa, kesehatan, maupun pendidikan, dan asuransi fixed aset ya. Bagaimana sekarang kalau pengusaha itu, apakah setiap jenis usaha itu harus sebaiknya memiliki proteksi? Jawabannya iya. Karena peran asuransi ini sebagai asisten to business enterprise untuk bagi para pengusaha. Jadi asuransi yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha melalui pemberian jaminan atas risiko kerugian yang mungkin diderita oleh pengelola usaha. Ya. Jadi mengapa sih sebetulnya, apa sih pentingnya asuransi dalam dunia bisnis ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat flashback lagi, yang pertama adalah jika si pengusaha itu mengalami kerugian, ya, jadi asuransi bisnis ini bisa menggantikannya. Jadi perusahaan asuransi yang akan menanggung kerugian bisnis. Jadi dalam hal ini si pengusaha sudah mengalokasikan risiko-risiko kepada pihak asuransi. Nah, yang kedua itu memberikan perlindungan pada aset atas risiko yang mungkin terjadi. Jadi keamanan kegiatan bisnis itu akan lebih terjamin tentunya karena sudah di-cover oleh asuransi. Dan yang ketiga, jadi membuat pengusaha itu lebih berani. Kenapa? Karena dengan semuanya sudah diasuransikan oleh pihak asuransi, jadi dialokasikan kepada pihak asuransi. Di sini membuat pengusaha lebih berani. Jadi berani untuk menanggung resiko karena dia lebih berani untuk mengembangkan bisnis usahanya lagi karena mereka sudah tidak terpikirkan dengan apa resiko-resiko yang akan terjadi. Ya. Dan yang terakhir memiliki bisnis fondasi yang kokoh. Apa maksudnya? Jadi dalam hal ini si pengusaha itu mempertahankan bisnis dengan persiapan, pencegahan serta penanganan risiko. Ya, jadi memang ini betul apa yang dikatakan. Jadi setiap pengusaha itu, setiap jenis usahanya sebaiknya memiliki proteksi asuransi. Oke, seperti itu Mas Gibran. Ya, Bu, proteksi seperti apa yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usahanya, Bu? Oh ya, untuk jenis-jenis asuransi bisnis ya, kalau tadi kan kita asuransi untuk perorangan, tapi kalau sekarang kita beralih kepada jenis asuransi bisnis. Jenis asuransi bisnis itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah asuransi properti. Nah, maksudnya ini adalah jenis asuransi yang akan melindungi tempat usaha bila terjadi force major, jadi seperti badai, pencurian, dan kebakaran. Ini sudah diasuransikan melalui asuransi properti. Ya. Yang kedua, mengenai asuransi tanggung jawab hukum terhadap publik. Nah, maksudnya apa sih? Jadi maksudnya adalah melindungi bisnis dari tuntutan pihak ketiga sehubungan dengan adanya kecelakaan ataupun kerugian terhadap orang lain. Jadi ini sudah dipindahkan tanggung jawabnya kepada pihak publik tentunya. Ya. Dan yang ketiga adalah asuransi kompensasi pekerja. Ya, maksudnya adalah manfaat asuransi bagi perusahaan seperti biaya-biaya untuk kompensasi pekerja dapat ditanggung oleh asuransi bisnis. Ya, ini sudah di-cover oleh insurance apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh si pengusaha tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah asuransi gangguan bisnis. Nah, gangguan bisnis ini adalah seperti memberikan kompensasi atas gangguan bisnis yang menyebabkan hilangnya pendapatan selama waktu tertentu. Nah, disinilah adalah jenis-jenis asuransi bisnis yang memang harusnya dimiliki oleh setiap pengusaha. Karena si pengusaha tersebut sudah tidak perlu memikirkan lagi untuk hal-hal yang memang yang tidak diinginkan, tapi mereka si pengusaha tersebut juga harus mendevelop lagi dengan bisnisnya lagi untuk lebih maju lagi, untuk lebih dicapai lagi yang lebih baik. Ya, seperti itu, Mas. Bu, berapa persen dana yang perlu dialokasikan untuk proteksi dari total penghasilan seseorang, Bu? Iya, kalau dikatakan berapa persen, nah itu saya selalu menganut pada rumus ya. Jadi 40, 30, 20, 10. Maksudnya apa? Maksudnya 40%. Jadi 40% itu adalah pengeluaran seperti biasanya. Jadi hari-hari ya kita untuk biaya makan, transportasi, bahkan sampai rekreasi. Jadi kita kan biasanya merencanakan liburan ya, itu masuk dalam kategori di 40% tadi. Kemudian bagaimana dengan 30%? Nah, 30% ini kita biasanya untuk membayar angsuran. Biasanya kan kita ada tuh ya biasanya angsuran KPR, KPM, bahkan untuk angsuran kartu kredit. Ini masuk dalam kategori di 30% ini. Nah, bagaimana dengan yang 20%? 20% ini adalah kita untuk
berinvestasi ataupun membeli asuransi ya. Jadi di sini adalah sifatnya kita 20% itu bisa kita bagi rata. Jadi idealnya, alokasi idealnya itu proteksi dan investasi sebesar 20% dan kita bagi rata menjadi 10% untuk investasi dan 10% untuk proteksi. Dan 10%-nya itu untuk kita donasi ya. Biasanya kita ada hal-hal yang tidak terduga, itu kita kategorikan di 10% masuk dalam hal tersebut. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ada yang bertanya nih, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan atau yang didahulukan seperti apa? Kita ada yang namanya dana darurat, kemudian adanya proteksi asuransi, dan adanya investasi. Kalau dalam hal ketiga tersebut, mana yang lebih didahulukan? Nah, idealnya yang pertama, yang kalau kita dahulukan adalah dana darurat. Jadi dana darurat itu selayaknya kita menyisihkan atau kita menyimpan 6 kali penghasilannya kita masuk ke dalam tabungan. Itu adalah dana-dana cadangan yang tidak bisa kita gunakan apapun. Jadi betul-betul standby, tidak dalam bentuk investasi, tidak dalam bentuk proteksi, tidak dalam bentuk deposito, tapi masuknya di saving. Yang artinya kita setiap saat bisa menggunakan dana darurat tersebut. Nah, setelah dana darurat itu ada, barulah kita membeli proteksi asuransi ya, proteksi asuransi. Dan yang terakhir baru kita memiliki investasi. Jadi seperti itu urutannya. Jadi kita harus memiliki daripada dana darurat dulu yang pertama, nah dengan 6 kali penghasilannya kita, yang setelah itu kita sudah save di situ, kemudian kita membeli polis asuransi, dan yang terakhir kita membeli investasi. Seperti itu. Jadi konsepnya 40, 30, 20, 10 itu masuk tercover daripada alokasi proteksi dari total penghasilan seseorang. Seperti itu, Mas. Oke. Lalu bagaimana caranya memilih program proteksi keuangan yang bagus? Aspek apa sebenarnya yang harus kita perhatikan sebelum membeli sebuah produk proteksi, misalnya benefit, fitur produk, dan lain-lainnya, Bu? Ya, betul. Nah, dalam hal ini sebetulnya tipsnya ya, kita harus memilih asuransi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya kita agar dapat dimanfaatkan secara tepat dan maksimal. Jadi maksudnya seperti apa? Yang pertama kita harus memastikan dulu nih penjualan produk asuransinya adalah agen yang berlisensi. Jadi betul-betul kita memilih daripada agen asuransi yang qualified ya tentunya. Yang kedua, kita kenali kebutuhan dan kemampuan kita terlebih dahulu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengenal dari perusahaan asuransi yang menawarkan produk tersebut. Ya, kita harus betul-betul mencari data ini perusahaan asuransinya seperti apa. Nah, yang keempat, perusahaan asuransi itu harus memiliki rekanan yang berkualitas. Jadi kita harus tahu juga nih sebetulnya di belakang asuransi ini siapa sih, kita tandemnya dengan siapa sih, dengan bank apa atau dengan perusahaan apa. Itu juga kita harus teliti terlebih dahulu sebelum kita membeli sebuah produk proteksi. Dan yang kelima, itu kita harus membandingkan produk yang satu dengan produk yang lainnya ya dari sesama asuransi tersebut, karena kita harus mengkonsultasikan dengan pihak asuransi untuk membuat ilustrasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi berapa jangka waktunya, preminya, dan lain sebagainya. Tentunya di sini kita harus memilih asuransi yang terjangkau dengan kemampuannya kita dan jangka waktunya yang kita juga harus atur nantinya. Dan tips yang terakhir itu adalah ini untuk keluarga ya. Jadi jika kita sudah memiliki keluarga, itu kita memilih dalam satu asuransi, dalam satu perusahaan asuransi yang sama. Karena kenapa? Karena di sini kita akan menghemat biaya dan akan mempermudah apabila terjadinya klaim nantinya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan fitur produknya sebelum kita membeli produk asuransi? Nah, yang harus dilakukan oleh kita sebagai pemegang polis, yang pertama adalah hak untuk membaca polis dan mempelajari polis. Jadi itu wajib. Kita harus tahu dulu, kita harus baca polisnya tersebut untuk kita tahu apa-apa saja yang tertuang dalam polis tersebut. Ya. Yang kedua juga kelengkapan data pemegang polis dan tertanggung. Jangan sampai lupa di situ. Jadi semua kelengkapan data itu harus lengkap, selengkap-lengkapnya dari awal. Ya. Yang ketiga, manfaat perlindungan yang didapatkan. Jadi manfaat produk asuransi itu tertuang dalam polis dan dipahami dengan baik, itu yang penting. Nah, kemudian juga dengan jumlah premi dan periode pembayaran premi. Seperti tadi yang saya katakan ya, jumlah premi dan pembayaran premi, jangka waktu premi dan lain sebagainya ya. Juga adanya ketentuan pengecualian. Ini salah satu juga yang terpenting nih. Jadi tidak semua resiko ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi jangan sampai nanti di belakang hari, loh tadi kemarin katanya seperti A dan B, padahal sebetulnya itu tertuang dalam polis. Jadi betul-betul kita memahami bahwa tidak semua resiko ditanggung oleh perusahaan asuransi, karena itu nanti
bisa kita cover dengan tambahan-tambahan asuransi-asuransi yang lainnya. Ya, kemudian fitur produknya juga kita harus perhatikan mengenai potongan biaya dan proses klaim asuransinya. Itu yang penting. Oke, Bu, apakah layanan Wealth Management juga memberikan layanan proteksi finansial atau pendampingan dalam memilih produk proteksi yang sesuai? Iya, dalam hal ini kita di Wealth Management ya, kita memiliki daripada tenaga-tenaga ya advisor yang handal dan profesional, di mana kami semua di sini sudah bersertifikasi, kami memberikan layanan konsultasi perencanaan, jadi selain dari konsultasi selain juga sebagai advisor, kami di sini juga memberikan solusi tentunya untuk mengembangkan proteksi dan meneruskan kekayaan. Ya, di sini kami bersama dengan Financial Advisor Bank BRI yang berpengalaman dan bersertifikasi untuk memenuhi kebutuhan rencana masa depan. Tentunya kami di sini pun juga siap untuk membantu semua insan-insan masyarakat untuk membantu bagaimana caranya ataupun literasi-literasi ataupun solusi dan perencanaan-perencanaan yang tentunya akan lebih matang nantinya. Nah, di sini BRI bersama dengan Asuradur tentunya ya. Kita memiliki asuradur yang profesional, memiliki track record dan tata kelola yang baik dalam menyeleksi produk-produk bank insurance. Di sini agar kita semua masyarakat Indonesia itu menjadi salah satu ataupun solusi yang terbaik untuk memberikan perlindungan finansial bagi nasabah. Itu Mas Gibran. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini, Department Head Wealth Management Division Bank Rakyat Indonesia, Ibu Irmayanti. Sehat selalu untuk Ibu, sukses juga untuk BRI juga tentunya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.